Duku jalan hana people power. People power kok ada. Power itu lo ngerti kan? Itu median TV itu. Power. Oh, itu power. Oh, power deh. Power. Tulisannya sama tapi pakai people pak. Tulisannya people ya. Ya, people. People. Bacanya people. People power. Kan enggak bahasa awak. Tuh lo buang aja pengumuman KPU. Dulu mana enak tekah tuh. Bapak menjangan itu. Takut sebenarnya kalau mencari isu-isu di media. Iya. Isu-isu di media bahwasanya ada istilah yang dicetuskan oleh para tokoh bangsa Iya. yang disebut dengan people power. Kalau kita amati menggerakkan massa, provokasi dan segala macam demi menolak sebuah keputusan yang tidak diterima, kan seperti itu. Iya. Tentu hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kultur budaya kita sebagai orang Minang. Iya. Orang Minang tidak mengenal people power. Iya. Kalau ada kusui ini tidak selesai dibawa ke meja perundingan. Apalagi bangsa Indonesia udah jelas ketentuannya sadonya. Institusinya jelas, konstitusinya jelas. Iya. Nah, itu selaku kita orang Minang. Kalau orang Minang kok nyo meminta sebelum nanya, menumbuk sebelum rata, Ingat sebelum kenai. ingat sebelum kanai, bakuling me sebelum nabi. Ikon dan orang Minang. Jadi kalau people power itu tidak kenal orang Minang. Kalau ada silang saketo dalam perundangan bawa ke lapiak nasalai, dibawa duduk nomor apa? Pemolah gitu. Bayo bamolah awak sama awak. Kalau ada silang saketo nama itu, dibawa dalam sebuah perundangan. Makanya orang Minang itu, inyo itu azasnya semua musyawarah mufakat. Itu. Tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan semacam kepentingan sepihak dengan mendengar dua belah pihak. Jadi kusui ka menyelesai, kau ka menjadi. Tidak mau undang-undang ayi untuk apa kau dah. Sudah tu bakal cewang manangguk dia kau dah. Mangguntiang dalam lipatan. Iko kalau di kawa-kawa sudah tua manangguk, iko dah sebuah kepentingan besar. Kalau di kampung awak bambarang memang. Itu. Bambarang gua dikicah tabe tu. Ya, apa udah kacau lah. Gua tangkuan. Kemudian kalau orang Minang konyo harus jo bijaksana. Inyo daripada parang pacah, lebih baik nyo mata kiri dalam saguang. Itu orang Minang. Makanya kita selaku anak muda Minang harus tahu jo akar budaya awak. Imau dah dalam paui kok. Kambiang jo ni keluar. Tidak emosional ni keluar. Kemudian awak mengedepankan taktik dan strategi di dalam musyawarah mufakat, di dalam mencari solusi-solusi terbaik dalam dua belah pihak. Itu kita selaku anak muda Minang. Jadi kalau ada kini ko people power satu lo awak, itu kita nak menerima. Karena apa? Konsep orang Minang itulah tertuang dalam Pancasila dan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apalah ada dalam permusyawaratan perwakilan, ketentuan-ketentuan itu akan masuk di situ. Kok ada undang-undang, ada dibuat di situ undangnya, dibuat aturan dalam bermusyawarah, dibuat ketetapan dalam sebuah kemufakatan. Konstitusi awal dilahirkan berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu dibuat atas musyawarah, keterwakilan wakil rakyat yang ada di situ saja. Ya kan? Berarti membuat juga mengurangi hati dasar mau pakai. Hati dasar mau pakai.
Berarti selama ko nang kita pelajari di waktu SD dulu ya. Pancasila itu kan bapak cota dulu. Satu isinan satu upacara. Lagi sila nang kampe. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Di selama ko secara tekstual, baca substansi dari itu tuh Sebenarnya tak penjabaran dalam sebuah konteks-konteks sila-silawan. Iko minim terhadap generasi kita. iya. Ya kan? Makanya hanya sekedar bacaan-bacaan. Nah, menyikapi perkembangan yang ada kini kok, berbondong-bondong berapa energi yang kita habiskan untuk hanya dengan sebuah kemunduran berdemokrasi. Kalau bicara negara, orang Minang lebih dulu punya negara yang disebut dengan nagari. Nagari. Orang laba nagari, inilah mengedepankan azas musyawarah mufakat. Inilah mengedepankan adat yang bersandikan sarak bersandikan kitabullah. Ya kan? Sarak mengato ada yang memakai. Sarak batu lanjang ada yang masih sampiang. Batu lanjang dalam artian bagaimana menyampaikan secara gamblang jelas, tetapi terus mengedepankan norma-norma kesopanan dalam tatanan adat dalam penyampaian sebuah kajian. Tidak keras yang dikedepankan. Dakwah bil hikmah ya. Dakwah bil hikmah. Makanya dok kerayatannya dipimpin oleh hikmah. Besawaan anak. Tapuan atas ya. Ambui tidak putih di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam persoalan, apalagi persoalan bangsa. Namo aja kali ini. Damu mengedepankan kekerasan. Menunjukkan siapa kita. Kita punya kekuatan, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau people powernya orang Minang, sudah banyak tokoh-tokoh bangsa kok lahir dari orang Minang. Dan itulah bentuk people powernya orang Minang. Tertuang dalam Pancasila. Pancasila. Ada Sultan Syahrir. Ya kan? Ada Bung Hatta. Artinya konsep berpikirnya seorang yang punya kekuatan bisa mempengaruhi banyak orang. Dan bisa dipakai konsep itu untuk kemaslahatan umat. Itu yang dikatakan di people. Tapi kalau people power digunakan untuk memudaratkan umat, itu perlu dipertanyakan. People power yang seperti apa gitu loh. Maka orang Minang tidak kenal dengan istilah people power. Orang Minang hanya mengedepankan azas musyawarah mufakat, arif dan bijaksana. Itu. Sentia memilih kurang menukua. Supaya parang tak pecah, dipatah kiri dalam saruang. Jan sanak kamarakan beko bagada gua. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita berikan edukasi terhadap generasi awal. Nggak bisa ikut-ikutan dengan konsep-konsep pemikiran-pemikiran yang melintas di media sosial. Ditangkap tanpa filter, tanpa mengedepankan akar budaya kita selaku orang Minang. Nah, itulah kadang-kadang tergerus oleh arus globalisasi dan konsep pemikiran yang tidak jelas. Tabo endong. Itu berbuat lo barisan. Itu people power, kita tidak percaya. Itulah sebuah kecurangan. Itulah sebuah narasi yang dimainkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tentu kita harus cerdas menganalisa, tidak memihak kita. Ya kan? Itu bagian dari sebuah teori konspirasi atau bagaimana? Ini persoalan bangsa, bukan persoalan antar gerbong A dan gerbong B. Yang musnah tuh bangsa, yang bangsa tuh rakyatnya yang akan sengsara. Ya kan? Maka mari kita kembali ke akar budaya kita masing-masing. Ya kan? Tidak mengedepankan kekerasan tetapi mengedepankan asas musyawarah mufakat. Kira-kira begitu. Oh, berarti keputusan Gabala PK Isuago itulah secara konstitusi mana? Itu udah konstitusi. Jadi kita sarahin kepada pihak yang berwenang. Kita serahkan kepada yang berwenang. Kan para tokoh sudah mengatakan semuanya sudah ada konstitusi. Sudah ada aturan main ya. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKP, ada MK. Kalau seandainya ada kecurangan, kalau seandainya ada bukti-bukti konkret, ya dilaporkan. Itu cara lu lah. Jadi mari
Sama-sama kita kepada generasi muda orang Minang, ya kan? Apalagi kita orang Piaman, tidak boleh terbawa arus ikutan dengan istilah-istilah seperti itu. Terutama untuk kaum muda, Kaum muda, apalagi kaum terpelajar, kaum mahasiswa, intelektual generasi muda. Makanya diperbanyak berdiskusi, berdialog, mengkaji kembali akar-akar budaya kita seperti apa. Ya. Kira-kira begitu. Sekian saja dialog kita hari ini tentang orang Minang tak mengenal people power. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ukur gutun di sana sini, mulai cari-cari sensasi. Kita tahu apa yang dorang cari, mending kita lanjut jangan